Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita awali persekutuan doa pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau memberi kami sekali lagi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu di dalam persekutuan doa pagi di GKI Gading Indah. Bapa, Engkau telah memelihara kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau karuniakan. Kami telah tiba di akhir bulan Januari di tahun baru, tahun 2022. Bapa, kuduskan kami, naungi kami dengan berkat-Mu, sapa kami dengan firman-Mu, mampukan kami untuk mensyukuri adanya acara persekutuan doa pagi. Mampukan kami menyerahkan diri untuk difirmani oleh-Mu. Mampukan kami mempunyai telinga yang mampu mendengar. Bapa, biarlah firman-Mu kami dengarkan, kami pahami, kami mengerti, untuk kami wujudkan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, sertai kami melalui doa pagi ini. Dekatkan kami satu pada yang lain. Dekatkan kami bersama kepadamu. Kami serahkan acara persekutuan doa pagi ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah memasuki tahun baru 2022. Dan buat saya kok rasanya tidak terasa sudah sampai di akhir bulan pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini di bawah tema Waktu Tuhan. Perkenankanlah saya mengawali renungan dengan tema Waktu Tuhan dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang sekarang ada di hati dan pikiran kita masing-masing. Coba kita pikirkan sebentar dan jawab pertanyaan itu dengan jujur. Apa yang ada di hati dan pikiran kita? Saudara-saudara, saya bertanya dan saya menjawab. Rasanya di pikiran dan hati kita ada macam-macam perkara. Mungkin ada kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah lama tidak bertemu. Mungkin kita memikirkan tentang pekerjaan kita yang kita rasa kurang berhasil, pekerjaan anak, mantu, cucu kita. Saudara-saudara sekalian, sadarkah kita bahwa di dalam hidup ini kita bisa dipenuhi dengan hal-hal seperti yang saya katakan tadi? Sadar atau tidak, inilah kenyataan dari hidup kita. Saudara-saudara, lebih lanjut
saya juga yakin semua kita biasa berdoa. Bagaimana harapan dan keinginan kita dengan doa-doa yang kita panjatkan. Sering yang kita doakan, yang kita doakan hanya sekedar terucap. Setelah itu yang kita doakan tenggelam dan hanyut karena pikiran kita dipenuhi oleh berbagai kebutuhan lain dalam hidup keseharian kita yang seakan mendesak kita. Lalu apa kesimpulan dan reaksi kita ketika sadar bahwa yang kita minta dalam doa-doa kita berlalu begitu saja, tidak terkabul, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sebaliknya yang terwujud, yang kita alami justru perkara-perkara yang kita minta dijauhkan, dihindarkan dari hidup kita. Saudara-saudara pernah punya perasaan begitu? Untuk menjawab apa kesimpulan dan reaksi kita yang seharusnya di tengah pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan buat kita. Untuk itu mari kita baca nats dari kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Amsal 19 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudaraku, banyak rancangan di hati kita, di hati manusia. Tetapi yang terjadi keputusan Tuhan. Yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Saudara-saudara, jadi dalam hidup kita bisa punya banyak keinginan, banyak rancangan dan harapan yang kita minta dan kita doakan dan kita usahakan supaya boleh terwujud. Tapi tidak jarang yang terjadi adalah bukan keinginan yang kita usahakan dan kita doakan. Sebagai orang beriman, kita harus sadar bahwa yang terwujud tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bahwa apapun yang terwujud harus kita sadari juga tidak terlepas dari keputusan Tuhan. Kalau begitu mungkin ada yang berpikir, buat apa kita berlelah-lelah, berpikir, berharap, merencanakan, berusaha dan mendoakan keinginan kita jika akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Barangkali ada yang berpikir, kalau begitu apa tidak lebih baik kita diam saja. Tidak perlu bersusah dan berlelah-lelah, memikirkan dan mengupayakan yang baik menurut kita. Diam saja dan tunggu apa yang Tuhan akan wujudkan bagi kita. Ada yang berpikir begitu? Saudara-saudara, jangan. Tidak begitu panggilan kita.
Untuk memahami lebih lanjut, mari kita baca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, bacaan tadi dari kitab Pengkhotbah menjelaskan betapa orang yang bekerja memang boleh mengharapkan untung dari hasil kerjanya, boleh mengharapkan yang indah sebagai hasil kerjanya yang dapat menyukakannya. Namun, adakah hasil kerjanya sesuai dengan harapan dan kerinduannya? Kembali ke Amsal 19 ayatnya yang ke-21 tadi, kita harus mengakui bahwa dalam apapun yang kita lakukan ada campur tangan Tuhan. Yang tidak sepenuhnya dapat kita pahami. Sebagai orang beriman, yakinlah walaupun kita tidak paham sepenuhnya. Yakinlah bahwa campur tangan Tuhan, campur tangan yang selalu mau memberi yang terbaik bagi kita. Campur tangan Tuhan adalah indah. Indah karena kita membutuhkan. Kapan yang indah bisa kita alami, bisa kita rasakan pada waktunya. Waktu Tuhan yang bisa berbeda dengan harapan kita, dengan waktu yang kita harapkan. Kita ingin yang indah itu terjadi umpamanya hari ini. Tapi Tuhan memutuskan jangan hari ini, bukan hari ini, tapi besok. Kita tidak mengerti, tapi yakini bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara, jadi apa yang harus kita buat sebagai orang beriman yang mengharapkan yang baik? Bekerjalah sebaik mungkin. Sadari bahwa Tuhan hadir dalam seluruh keberadaan kita. Kenal kita, tahu kebutuhan kita, tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu di samping berusaha melakukan tugas kita sebaik mungkin,
akui dan sadari peran Tuhan yang punya rencana untuk kita. Jadi ketika kita berusaha melakukan apapun dengan harapan akan ada hasilnya untuk kita nikmati, bekerjalah dengan menengadah kepada Tuhan, berharap akan berkat dan pertolongannya. Jika kita melakukan apapun di jalan Tuhan dan kita belum mengalami hasilnya, belum mengalami yang indah yang menyukakan hati kita, jangan kecil hati, jangan mengeluh, apalagi jangan putus asa. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Ia pasti menolong kita dengan pertolongan yang tepat pada waktunya. Semua akan terjadi bukan menurut kemauan kita, melainkan menurut rencana Tuhan, menurut waktu Tuhan. Tugas dan panggilan kita adalah bekerjalah sebaik mungkin di jalan Tuhan dengan taat serta setia akan perintahnya. Sabarlah di jalan Tuhan, maka yang baik pasti akan Tuhan karuniakan pada saat dan waktunya. Karena itu bekerja apapun, mengalami apapun, menengadahlah pada Tuhan. Mohon untuk kita boleh sadar dan sanggup mengalami yang indah pada waktu yang tepat. Waktu Tuhan yang tidak sama dengan waktu kita. Ketika kita ingin cepat-cepat menikmati hasil kerja kita, Tuhan bisa menunda hasil kerja itu. Karena Ia mau melatih kita untuk sabar, untuk menyadari keterbatasan kita, dan menunda kegembiraan kita yang kita harapkan, supaya kita lebih bersandar pada Dia, lebih mengakui hak dan wewenang Dia. Saudara-saudara, kita punya rencana. Kita punya waktu, Tuhan punya rencana dan punya waktunya yang tepat, yang baik buat kita. Semoga kita diberi kemampuan untuk hidup bersandar pada Tuhan, menanti apapun sesuai waktu Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sebagian dari jemaat-Mu GKI Gading Indah, yang berkumpul di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami berterima kasih untuk peringatan bahwa Tuhan punya rencana untuk kami. Ada waktu yang Tuhan tetapkan, yang paling pas, paling tepat untuk kehidupan kami, pertumbuhan kami, untuk membangun iman kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup di jalan-Mu, untuk merasakan campur tangan-Mu, untuk mensyukuri yang indah yang Tuhan karuniakan pada kami. Bapa, kami mau memasuki kerja hari ini. Topanglah kami, naungi kami, dekatkan kami satu pada yang lain sebagai umat-Mu, saudara bersaudara. Dekatkan kami di dalam
kehidupan kebersamaan di tengah keluarga. Dekatkan kami dengan teman-teman sepergaulan di pekerjaan. Dekatkan kami dengan siapapun yang Tuhan pertemukan. Dan dekatkan kami bersama kepadamu untuk hidup sesuai firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa karena kami tidak tahu apa yang akan menimpa kami di hari ini. Tapi Tuhan tahu. Topang dan lindungi kami supaya kami setia di jalan-Mu. Kami berdoa untuk semua kami dengan kebutuhan masing-masing. Kami berdoa, biarlah Tuhan mendekatkan kami. Yang punya pasangan, biar kami hidup dekat dengan pasangan kami, sehati sepikir. Jauhkan ketegangan, ketidakcocokan yang dapat membawa kami menjadi jauh satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang Tuhan karuniai anak. Berilah kerukunan para orang tua dengan anak-anaknya, para orang tua mertua dengan menantunya. Berilah kerukunan para menantu dengan mertua, para anak dengan orang tuanya. Bapa, kami berdoa, tolonglah juga supaya saudara bersaudara boleh hidup dalam kerukunan. Kuduskanlah kami sebagai keluarga untuk boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gading Indah, untuk jemaat-Mu di mana-mana tempat. Mampukan kami sebagai umat-Mu hidup sesuai firman-Mu untuk menjadi kesaksian yang baik. Bapa, kami juga berdoa, topanglah gereja-Mu begitu rupa supaya gereja-Mu terpelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan para pendeta bersama dengan para penatua di Gading Indah khususnya untuk menggembalakan setiap anggota jemaat. Kami berdoa untuk mereka yang hidup mengalami kesulitan, kepahitan, kekurangan secara materi. Mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan topanglah supaya dalam setiap kesulitan kami menengadah padamu. Topanglah supaya dalam senang dan susah, dalam kehidupan yang mudah dan sulit, dalam sehat dan sakit, kami tetap bersandar padamu. Kami berdoa juga sebagai bangsa dan negara. Tuhan, topanglah kehidupan kami bangsa Indonesia, supaya semua kami boleh hidup dalam kerukunan. Tolonglah ya Bapa, supaya di dalam kehidupan berbangsa, para pemimpin kami dari Pak Presiden sampai kepada pemimpin yang paling sederhana di lingkungan yang paling terbatas. Tuhan, beri kami kebijakan, beri ketulusan hati. Jauhkan kami dari keserakahan yang memanfaatkan kuasa wewenang yang ada untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri. Tapi mampukan kami untuk menjauh dari tindakan demikian, tindakan korupsi, tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam pemeliharaan-Mu. Kau berkati kegiatan-kegiatan gereja, Kau berkati
persekutuan doa pagi seperti hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh makin memuliakan nama-Mu melalui kegiatan apapun. Bapa, sempurnakan kiranya doa kami, kuduskan hidup kami, jadikan kami berguna buat kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami, sambil kami pohonkan ampun untuk segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini acara kita pagi ini. Semoga dalam waktu yang sudah ditetapkan kita boleh bertemu lagi dan kita boleh lebih didekatkan satu pada yang lain. Selamat memasuki hari kerja. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita.